Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ingin berbincang dengan abang saya, saudara saya yang selalu ada menolong saya. Ya, saya akan berbincang dengan Bang Niko Kili-Kili. Apa kabar Bang? Kabar baik. Senang sekali saya bisa abang datang di channel saya. Bang, abang kan sekarang sibuk menjadi advokat ya? Iya, betul. Jadi sekarang advokat, nangani kasus lebih ke perdata atau ke pidana? Dua-duanya. Jadi abang banyak nangani kasus perdata atau pidana? Pidana dua-duanya. Pidana, perdata Iya. dua-duanya gitu. Oke. Jadi sebelumnya kan saya mau cerita nih dengan abang. Nah, sahabat abang saya ini adalah dulu lakonnya Tanah Abang, ya bang ya? Iya. Berapa lama bang jadi penguasa Tanah Abang? Kita sekitar 8 tahun apa 9 tahun di sana Tanah Abang waktu itu. 8 tahun atau 9 tahun? Iya. Bang, ya. dari Maluku langsung ke situ? Enggak. Memang karena orang tua udah di sini. Oh, jadi abang udah besar di sini? Iya, orang tua sudah di sini. Lalu kemudian waktu itu tahun 90-an bergabung dengan Bang Hercules. Ya, masuk timnya Bang Hercules Masuk tim ya. Bang Hercules. Terus itu memang kan kalau kita berbicara tentang Bang Hercules, orang kan sudah gitu ya. Iya. Padahal kan kalau mengenal Bang Hercules sekarang kan ya sangat luar biasa, rajin Betul. berbagi dan lain sebagainya, bahkan banyak melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Di Iya. mana ada bencana, pasti sekarang ada Bang Hercules tuh duluan. Betul. Gitu. Nah, Bang, tapi kita flashback nih. Abang 8-9 tahun ada di menguasai Tanah Abang. Iya. Nah, Bang, kan kalau premanisme itu biasanya orang yang awam-awam kayak saya itu kan ngertinya seperti kayak debt collector gitu ya Bang ya. Iya. Atau misalnya yang penguasa-penguasa parkir dan lain sebagainya itu. Nah, itu sebenarnya kayak mana sih Bang? Ya, preman itu terbagi dalam beberapa kategori sebetulnya. Oh gitu. Jadi Iya. ada kategori. Ada juga tukang copet juga bisa dibilang preman juga, Oh, tukang gitu. malak-malak juga dibilang preman semua. Tapi kalau kita ini aku pikir kita udah masuk ini di dalam tingkat mafia. Ya, oh berarti udah jadi mafianya Udah nih. larinya ke sana begitu. Nah, waktu di Tanah Abang itu sering kan orang kalau dilihat di TV-TV bahwa wah anak buah Hercules malak pedagang-pedagang kaki lima. Padahal itu enggak. Kita enggak malak. Itu mereka kasih dengan sukarela. Oh gitu. Dan tidak ada unsur pemerasan di situ. Kenapa? Mungkin mereka anggap itu sebagai uang jasa. Karena mereka merasa aman dilindungin. Mereka merasa aman dilindungi. Bahkan sering kali itu lapaknya pedagang kaki lima itu sering dulu terantip dulu. Ya. Sekarang kan baru Satpol PP kan. Betul-betul. Nah, dulu terantip itu datang mereka main sita itu barang-barang mereka bawa. Atau Dilempar ini. dibawa ke kecamatan, kantor wali kota dan kami yang datang keluarin. Ambil lagi. Kembalikan kepada lagi kepada pedagang. Jadi sebetulnya kami ini justru lindungi pedagang. Kami ini melindungi hak-hak masyarakat kecil. Jadi dia dikasih 1.000 perak satu lapak itu uang jasa ya normal-normal aja lah. Iya betul. Mana ada pemerasan di situ ya? Oh gitu. Tapi kan pengertian di masyarakat itu kan sangat menyeramkan gitu loh Bang. Wah ini dikuasai oleh mafia katakanlah apalagi sekelas Bang Hercules gitu kan. Iya betul. Jadi seringkali masyarakat salah persepsi tentang premanisme ini. Jadi semua disamaratain. Bahkan ketika kita ada di Tanah Abang, itu sama sekali nggak ada copet di situ. Biasanya kalau ada copet kita tangkap, kita pukul, kita gebukin, kita bawa kantor polisi, serahin ke polisi. Malah justru jadi aman. Jadi aman. Ya. Tapi mungkin suaranya di luar yang berbeda ya. Berbeda. Makanya itu seringkali masyarakat kalau dengar kata premanisme disamain semuanya. Sama kayak pemalak apa segala itu ya. Iya. Justru keadaan di Tanah Abang tuh lebih aman. Lebih dengan aman. adanya
pasukan Abang mengawal para pedagang-pedagang di sana. Iya, pedagang kaki lima, betul. Nah, kalau sering ada ribut-ribut itu kenapa, Bang? Itu antar gangster. Jadi rebutan kekuasaan Rebutan atau? kekuasaan. Jadi terkadang itu Tanah Abang itu kan dulu terkenal dengan Texasnya Indonesia. Betul. Nggak ada hukum di situ cuma mengenal hukum rimba. Jadi siapa yang paling kuat itu yang berkuasa? Ya, hanya yang merasa punya nyawa serep boleh masuk ke sana. Oh, ngeri juga. Kalau nggak punya nyawa serep jangan, karena hampir tiap hari terjadi kontak. Tanah Abang itu daerahnya kumuh. Tapi uangnya gila-gilaan di situ. Perputarannya setiap hari 1 kali 24 jam. Itu dulu zamannya kita itu orang main judi di situ. Datang ada perjudian, prostitusi, terus grosir terbesar untuk garmen. Tekstil ya, garmen itu terbesar di Asia di sana. Jadi perputaran uang itu luar biasa di Tanah Abang. Dan itu yang direbutkan. Itu yang direbutkan, betul. Nah, itu yang akhirnya sampai ada misalnya saling bunuh bahkan ya. Betul. Kita hampir tiap hari kalau di koran-koran, padahal lagi dulu kan ada pos kota itu. Kalau baca pasti Tanah Abang. Ya, memang yang koran lampu merah. Iya, betul. Gitu. Ya. Nah, Bang, kan dunia premanisme nih. Jadi kan kalau umpamanya udah satu gangster berkuasa, katakanlah kayak geng Abang berkuasa gitu. Jadi kalau ada yang mau masuk berkuasa harus bisa mengalahkan. Harus kalahkan kita dulu. Dan nggak gampang mau siapa yang mudah berkuasa di Tanah Abang itu ada lapisan. Bisa ketemu di situ kan ada beberapa grup. Nah, kita ini mau ketemu kita itu udah harus lewat jenjang-jenjang. Jenjang-jenjang, ada beberapa pintu yang dia harus lewatin baru sampai ketemu baru gitu ketemu. Ya. Oh gitu. Dan itu benar-benar loyalitasnya itu benar-benar diuji di situ. Betul. Ya. Jadi nggak justru mungkin kalau berbicara loyal di antara mereka yang dikatakan orang istilahnya itu orang-orang nggak baik atau nggak benar itu justru lebih loyal, lebih setia kawan ya Bang ya? Ya kalau gangster itu jangankan kalau sudah kenal dengan gangster ini atau preman ini, kalau udah kenal mereka lebih dekat, jangankan bicara uang, leher pun mereka pertaruhkan buat kita. Oh, jadi itu, kayaknya nyawa mereka itu mereka korbankan. Gitu. Mereka jaga, mereka loyalitasnya luar biasa. Dia sama seperti tentara juga. Oh gitu ya, jadi punya senioritas juga. Ada garis komandonya. Oh gitu, jadi benar-benar terorganisir dengan baik ya. Dengan baik. Apalagi grupnya Bang Hercules, wah itu tidak mengenalkan. Benar, kalau kata itu pengkhianat itu. Iya, berarti kalau ada pengkhianat udah mati aja. Habis iya. gitu. Nah, Bang, selama dalam masa itu nih, kan Abang dengan kelompok itu benar-benar menguasai Tanah Abang. Berapa lama tuh penguasaan Tanah Abang itu? Kita 8-9 tahun ya. Berkuasa di Tanah Abang itu. Terakhir ya Pemda yang minta kita keluar dari Tanah Abang itu. Bukan gitu. Preman. Kalau preman ya kita melawan habis lah. Jadi ketika gitu kan. Pemda meminta untuk mundur, mau tidak mau atau dengan terpaksa atau apa pertimbangannya sampai akhirnya mengambil sikap untuk mundur dari Tanah Abang? Ya, jadi waktu itu sempat kejadian tahun 98 itu ya. 98 atau 99 saya lupa. Yang reformasi. Pemda datang minta kita untuk kita keluar antara 99 atau 2000. Nah, lalu akhirnya dengan berbagai macam cara Pemda lakukan, saya juga nggak mau menurut Pemda yang aneh-aneh, tapi waktu itu tiba-tiba kami sepertinya diserang, dan diserang ini terorganisir. Ya, kami diminta keluar, kami nggak mau keluar. Oh gitu. Tapi akhirnya ada negosiasi, ada rekayasa segala macam. Akhirnya singkat cerita kami keluar dan ditaruh di Ragunan, ditampung di Ragunan. Semuanya. Nah, dievakuasi ke situ. Ya dari Ragunan itu lalu kita mulai mencar-mencar lah. Jadi udah terpisah-pisah gitu. Ya, terpisah-pisah tapi tetap menyatu. Kapan Bang Hercules telepon semuanya semua kumpul. Siap gitu. Nah, by the way Bang, kita tinggalkan yang premanisme. Apa yang membuat Abang itu
berubah drastis, bahkan sekarang benar-benar mendedikasikan hidup buat kemanusiaan, buat pelayanan gitu. Ya, jadi sebetulnya saya ini udah tobat itu tahun 92. Oh gitu. Itu di Kalimantan Barat. Cuma tobatnya itu tobat tomat, habis tobat kumat. Jadi masih ups and downs. Iya, ups and downs. Jadi apa namanya, kami ini kan orang Indonesia Timur ini lebih banyak dikenal sebagai debt collector, suka eksekusi tanah. Nah, jadi waktu saya di Kalimantan Barat itu, saya tobat pun waktu itu saya mau membunuh juga. Oh, bahkan setelah menyatakan diri bertobat masih punya keinginan untuk membunuh? Sebelumnya, jadi sebelum waktu itu karena papa saya kan seorang lawyer. Waktu itu papa saya gugat Gubernur Kalimantan Barat waktu itu, Pak Joko Suryokusumo almarhum. Lalu saya susul papa saya ke sana. Nah, Pemda Kalimantan Barat ini merasa bahwa mereka merasa terganggu dengan keberadaan papa saya di sana karena digugat, mereka merasa mungkin aibnya dibuka dan sebagainya. Karena waktu itu kan papa saya gugat itu 6 kabupaten, 1 kota madya itu digugat ke pengadilan semua. Bersamaan dengan gubernurnya semuanya. Berarti digugat semua. Kenyaman yang ada selama itu terganggu. Akhirnya ada keluar bahasa yang saya dengar ya dari papa saya waktu itu, dia bilang mereka sudah ini Pak. Nah, papa ini mau dikeluarkan dari Kalimantan Barat ini. Berapapun harganya, yang penting Pak Yusuf Kili-Kili ini harus keluar dari Kalimantan Barat waktu itu. Nah, waktu itu LBH papa saya namanya Lembaga Misi Reklasiering Republik Indonesia. Sekarang yang pegang kakak saya, Agustinus. Di Kalimantan? Enggak, di sini. Yang di sini, ya, di seluruh Indonesia. Agustinus Kili-Kili sekarang yang pegang. Nah, waktu itu pelang papan lembaga itu mau diturunin. Nah, kami nggak terima, akhirnya terjadilah keributan di situ. Kita ribut dengan Satpol PP, dulu kan Trantip ya, ribut dari situ. Lalu saya nggak sadar kalau ada seorang pendeta namanya Lambert Boseren, orang Papua, mantan petinju juga. Dia perhatikan saya. Nah, saya ini Kristen. Dari lahir sudah Kristen. Saya tahu tentang orang Kristen tahu Isa ya, Isa kalau di Muslim Isa kita Tuhan Yesus. Saya tahu Tuhan Yesus, tapi saya nggak kenal pribadi ya seperti apa. Lalu saya diperkenalkanlah dengan Pak Lambert Boseren dengan Tuhan Yesus. Nah, singkat cerita, waktu itu saya dibawa ke Pak Tony Hidayat, Pendeta Tony Hidayat. Di situ saya dikasih siraman rohani. Singkat cerita, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat waktu itu. Dibaptis. Lalu sempat dibaptis, kembali ke Jakarta. Jadi 93 dari 92 ya. Terus 93 saya kembali ke Jakarta. Selisihnya cuma 8 bulan. 8 bulanan. Teman-teman saya ini dengar bahwa Niko Kili-Kili udah pulang dari Kalimantan Barat. Diajak untuk nagih. Diajak untuk nagih. Nah, pertama kali saya disuruh nagih, saya tolak. Karena saya pikir saya sudah tobat, saya nggak mau buat kejahatan lagi. Nah, zaman dulu debt collector itu cuma dua. Kalau kita tagih orang. Kalau kamu punya utang, cuma dua. Yang bayar masalah selesai, nggak bayar selesai juga. Jadi aku pikir, wah aku nggak mau nih ribut-ribut model seperti gini lagi, mau lakukan kekerasan pada orang juga karena dosa kan. Terus jadi waktu sudah ngerti dosa. Ngerti dosa. Nah, waktu diajak pertama kali saya tolak. Ajak kedua kali juga saya menolak juga. Begitu yang ketiga kali, karena udah duit nih. Karena saya pikir, wah jumlahnya gede nih. Saya coba-coba. Ternyata berhasil. Begitu berhasil, nah disitulah darahnya kembali. Ya, kelanjutannya terus. Sampai di Tanah Abang itu. Sampai akhirnya tahun 94 itu saya terlibat kasus pembunuhan di Jelambar, Jakarta Barat. Kami eksekusi tanah di situ. Lalu akhirnya dari pihak lawan ini ada yang meninggal. Saya ditangkap, ditahan di Polres Jakarta Barat. Setelah keluar dari Polres Jakarta Barat, Bang Hercules panggil lagi, gabung lagi di Tanah Abang. Berarti waktu itu kasusnya nggak sampai ke pengadilan? Nggak sampai. Sempat ditahan sih, di ini. Karena saya bela diri. Polres, ya. Saya waktu itu bela diri. Karena terserang. Iya, terserang.
Nah, akhirnya diproses, memang lama juga, lumayan lama lah di Polres itu. Lalu gabung lagi dengan Bang Hercules di Tanah Abang lagi. Balik lagi nih. Balik lagi. Nah, di Tanah Abang itulah berkelanjutan sampai kami keluar dari Tanah Abang. Nah, kehidupan saya itu jadi kami ini, khususnya saya ya, bukan cuma pembunuh bayaran, tapi saya juga pecandu narkoba berat. Waktu itu ya Bang? Waktu itu. Jadi dari satu diskotik ke diskotik yang lain. Nah, kasus terakhir itu waktu kami ditahan itu ketika kantor camat kami ribut sampai akhirnya kantor camat Tanah Abang dibakar. Betul. Nah, waktu itu kan Pak Sutioso Pangdam Jayanya, Pak Muldoko Komandan Kodim Jakarta Pusat. Betul. Lalu saya ditangkap di situ, dibawa di Kodam Jaya, diproses di sana. Nah, saya bilang ke Pak Sutioso, saya bilang, Jenderal Panglima, tolong izinkan saya bersama saudara-saudara saya 21 orang ini kami dilepas. Dan saya berjanji saya tidak akan buat keributan lagi di Tanah Abang. Seandainya saya buat keributan di Tanah Abang, saya siap ditembak di tempat. Nah, akhirnya waktu itu kami dilepaskan. Ribut itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu bacok-bacokan ya, sampai kami ditahan jam 5 sore, kami ditahan dibawa di Kodam Jaya. Nah, saya buat perjanjian seperti itu. Setelah buat perjanjian seperti itu, sudah buat pernyataan segala macam, dikirim lagi ke Kodim Jakarta Pusat. Lalu dibina lagi sama Pak Muldoko. Nah, sekarang KSP Betul, Ketua Staf Kepresidenan. Staf Kepresidenan. Lalu ini bahasanya Pak Muldoko. Niko, saya salut dengan nyali kamu. Harusnya kalian ini harus jadi tentara. Kenapa kalian harus jadi preman? Kami dibina lah. Lalu Pak Muldoko bilang bahwa kamu tidak boleh jadi preman lagi ya. Satu saat kalau saya jadi panglima atau saya jadi presiden, nanti cari saya ya. Nah, tapi terbukti beliau punya omongan luar biasa. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya siap komandan, nah, buatlah perjanjian-perjanjian. Tapi waktu menandatangani perjanjian itu dalam keadaan sadar atau dalam keadaan sakau nih? Sadar. Oh, udah sadar. Sadar. Ya? Jadi sadar. Begitu tanda tangan selesai. Tapi bagi seorang gangster pernyataan seperti itu biasa. Nggak ada artinya ya. Begitu bikin perjanjian seperti itu keluar bikin Bebas lagi. Bikin masalah lagi. Saya dipakai lagi. Nah, saya nggak perlu sebut namanya. Ya, undang-undang ITE kita kan ini sangat keras. Jadi saya nggak perlu sebut nama itulah. Nah, akhirnya kita dipakai, kita ributlah di tanah seberangnya Trans TV itu yang sekarang, Trans TV yang sekarang. Ribut di situ. Begitu ribut, ada terjadi korban jiwa lagi. Ditangkap lagi, dibawa di Polda lagi. Diproses. Kamu lagi diproses lagi di situ. Kamu udah pernah buat perjanjian loh di Kodam Jaya bahwa kamu tidak akan pernah buat keributan. Saya bilang ke penyidiknya, saya bilang betul Pak Polisi. Tapi tolong dibaca baik-baik redaksinya. Yang saya buat perjanjian itu kan di Tanah Abang. Ini kan objeknya berbeda. Ini bukan tempatnya bukan Tanah Abang. Ini Gatot Subroto. Lokus deliktinya beda. Iya, lokus deliktinya. Ini Gatot Subroto. Jadi nggak bisa kena itu, nggak bisa kena dari perjanjian itu. Perjanjian itu. Ya, pokoknya udah diperiksa selesai. Nah, seperti yang tadi saya katakan, karena papa saya juga seorang lawyer. Papa saya juga sering kasih motivasi yang salah buat kami anak-anaknya. Dia sering bilang begini, Niko, kalau kamu mencuri, kamu narkoba, kamu perkosa orang, masuk penjara papa tidak akan bela. Karena bikin malu nama keluarga. Tapi kalau kamu berkelahi, bela diri dan berkelahi, kamu bunuh orang, papa bangga. Masuk penjara, papa akan bela kamu. Karena itu namanya jagoan, laki-laki. Jadi termotivasi yang salah nih. Yang salah. Lalu akhirnya saya dengan kakak saya, empat-empatnya semuanya, kakak abang saya yang satu kan gangster juga, sekarang lawyer juga. Nah, Bang Ferry sekarang kan lawyer juga nih. Ya kan? Semuanya ini gangster semua. Awalnya ada perempuan di bawah saya 3, suaminya itu preman semua, gangster semua. Jadi makanya di Jakarta itu terkenal keluarga kili-kili, keluarga gangster. Nah, akhirnya singkat ceritanya waktu itu buat perjanjian, ternyata keluar bikin lagi, ditangkap lagi. Nah, setelah keluar dari Polda, kami kan parang-parang disita apa segala macam itu, samurai disita dan sebagainya. Lalu setelah keluar, saya bukan tambah baik, tapi tambah jahat. Tambah nggak karu-karuan? Nggak karu-karuan. Dari satu diskotik ke diskotik yang lain. Karena pakai narkoba nih? Pakai narkoba.
Jadi bukan cuma pembunuh bayaran, tapi pecandu narkoba berat juga saya. Saya itu dari setiap hari itu tempatnya di diskotik. Pulang ke rumah itu cuma antar uang belanja ke istri sama anak-anak. Setelah itu balik lagi ke sana. Tapi kakak sama anak-anak nggak tahu kerjaan abang? Selama 7 tahun saya menikah, istri saya nggak pernah tahu kalau saya ini seorang gangster. Yang lucunya satu waktu pernah datang ke Tanah Abang. Dia mau belanja. Waktu mau belanja, mau bayar baju-baju, belanjaan, pedagang kan nggak mau terima. Tapi saya kedip mata sama pedagang. Saya kedip mata, saya bilang, kamu terima. Maksudnya kode dia, terima aja uangnya. Nah setelah itu semuanya udah pulang, balik saya udah antar istri saya balik lagi, saya ambil duitnya lagi. Ya seperti itu. Nah makanya waktu saya di diskotik itu satu waktu saya percaya bahwa itu waktu Tuhan buat saya. Saya ini sering OD, tapi OD yang paling parah itu waktu itu saya sampai kawal hampir mati. Itu saya kawal seorang pilot. Ya pilot orang topnya Indonesia lah, pilot pribadinya. Ya. Saya nggak sebut nama beliau, dia seperti abang sendiri juga. Nah waktu itu saya dikasih inek dari Belanda, padahal saya udah pakai sabu, saya udah sempat suntik heroin juga. Sudah pakai heroin. Heroin. Oh heroin. Nah, saya pakai heroin. Berarti udah suntik di badan iya, dong, di kaki kan. Iya. Terus udah gitu, saya udah pakai sabu juga. Lagi ya udah double. Begitu dikasih inek dari Belanda, jam 5 langsung situ saya jatuh overdosis. Itu darah keluar dari telinga, hidung dan mulut. Udah sampai sebegitunya. Iya. Lalu saya dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dalam perjalanan itu dingin naik perlahan sampai di leher saya. Nah, dan itu abang rasain? Saya rasain langsung. Saya lihat bayangan dosa saya itu seperti film. Oh jadi diperlihatkan seperti itu. Nah saya pikir waktu saya lihat dosa saya, waduh, mulai dari waktu masih kecil kita suka kenakalan remaja kan, suka nyuri kedondong orang. Itu semua jadi kayak film orang, diperlihatkan. Suka nyuri ayam orang, sampai ke dosa pembunuhan, darah orang yang mengalir itu. Saya pikir, aduh, saya mati dan pasti saya masuk neraka. Karena tidak ada sisi baik yang diperlihatkan. Tidak ada sisi baik yang diperlihatkan, betul. Saya pikir, wah, ini nggak ada pengampunan buat saya, ini pasti neraka nih. Nah dingin itu udah sampai sini, udah sampai leher. Saya cuma ingat satu logo sekolah minggu dulu. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Saya cuma ingat lagu sekolah minggu itu aja. Jadi saya nyanyi lagu itu ulang-ulang. Tapi tentu saya nyanyi itu bukan dalam keadaan sadar seperti sekarang. Karena lidah saya udah pelo waktu itu. Jadi waktu saya nyanyi, tiba-tiba saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang berbicara bagi suster itu. Karena kan saya ngomong kan nggak jelas. Iya, udah lidah udah pendek kan, udah pelo. Suster itu saya cuma baca papan namanya antara bayangan. Tapi setelah saya sadar saya lihat kan papan namanya Suster Paulina P. P-nya apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia waktu itu dia tanya saya seperti ini. Bapak orang Kristen, saya ngangguk. Saya bilang, suster tolong doakan saya karena sebentar lagi saya akan mati. Kenapa saya bilang sebentar lagi saya akan mati? Karena saya tahu dosa apa yang sudah saya lakukan. Dan sudah diperlihatkan. Dan ini saya pikir tidak ada pengampunan buat saya. Jadi harapan saya adalah ketika saya minta doa dari suster ini, lalu kalau memang waktu itu waktu Tuhan untuk saya dan Tuhan ambil nyawa saya, sekiranya mungkin Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Lalu kalaupun hari itu saya sudah harus meninggal, nyawa saya dicabut oleh Tuhan, saya mati masuk surga gitu. Ya kan? Sudah memang niat untuk bertobat nih. Bertobat ini kan. Nah tiba-tiba sementara oh iya Pak, saya mau berdoa untuk Bapak. Dia tanya sudah berkeluarga, saya bilang sudah. Anak saya sudah 2, waktu anak baru 2. Sekarang kan anak saya kan 3, yang bungsu laki-laki, 2 perempuan. Nah, jadi waktu itu saya mau berdoa untuk Bapak, tapi nanti kalau sudah sembuh jangan pakai narkoba lagi ya. Saya cuma ngangguk aja, ya kan? Saya ngangguk. Lalu akhirnya waktu itu saya didoakan oleh Suster Paulina. Sementara saya kan
deteksi jantung, dipasang jantung, infus di sini, tangan juga, oksigen di sini, tangan di sini, di kaki juga tahu mereka pasang apa di kaki, masukin sini. Lalu udah gitu, suster berdoa. Sementara suster berdoa, saya ingat persis itu. Mudah-mudahan saya ini, tapi namanya Dr. Alex. Sekarang saya baca di name tag-nya dia, Dr. Alex. Dia datang, sementara suster berdoa, dia datang, dia pegang nadi saya. Karena deteksi jantung itu udah datang begitu lurus. Oh, udah datang. Nah. Dokter datang pegang nadi saya, dokter katakan bahwa sebentar lagi. Saya dengar suara dokter itu jauh banget. Padahal dokter berdiri dokter lagi di megang tangan abang tuh. Iya. Dan saya pikir, saya tahu maksud dokter sebentar lagi apa. Mati. Sebentar lagi koit ini. Sebentar lagi mati ini. Ya kan? Pada saat saya dengar itu, saya teriak kencang-kencang. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Saya teriak kencang-kencang seperti itu. Dan suster terus berdoa. Suster terus berdoa. Setelah selesai suster berdoa, dokter udah nggak ada. Karena dia pikir, ini udah nggak lama udah lagi, nggak lama lagi. Aja lah gitu. Habis itu dia ngomong gitu, dia pergi tinggalin saya gitu. Nggak dikasih obat, nggak dikasih apa-apa. Begitu dia pergi, suster ini dia berdoa, selesai, amin. Dingin mulai turun perlahan-lahan. Kurang lebih 10-15 menit atau 20 menit, saya perkiraannya segitulah. Kembali kesadaran. Setelah itu mulai dingin perlahan-lahan turun. Padahal itu saya udah teriak sampai saya teriak haus itu, saya merasakan suatu perjalanan yang jauh. Saya begitu capek, saya rasa haus yang belum pernah saya rasakan selama saya hidup di muka bumi ini. Itu hausnya minta ampun. Jadi waktu saya teriak minta air, saya haus. Maksudnya mau minum kan, haus. Itu kan teman-teman saya kan antar saya ke sana. Mereka nggak mau kasih. Mereka takutnya begitu minum langsung meninggal gitu kan. Jadi nggak dikasih. Lalu akhirnya waktu itu ketika suster berdoa, amin, dingin itu mulai turun perlahan sampai hilang. Nah waktu itulah saya sadar. Begitu saya sadar, dalam perjalanan pulang dari rumah sakit ke rumah saya di Pasar Minggu, waktu saya tinggal Pasar Minggu, itu sepertinya saya kan pernah baca satu artikel. Jadi satu artikel itu bagaimana ditulis di situ bahwa bangsa Amerika kalau mau berangkat ke bulan, dia harus bayar per hari itu, kurs rupiah masih 1.000 perak, itu dia harus bayar 3 miliar satu hari. Oksigen, dia bayar oksigen itu 3 miliar. Nah 3 miliar kali 365 hari. Bayangkan oksigen yang dia harus bayar untuk naik ke bulan dalam 1 tahun. Nah sepertinya ada suara bilang saya begini. Dan saya percaya itu suara Roh Kudus, suara Tuhan bicara begini. Niko, jadi saya seperti ada komunikasi gitu. Langsung. Iya, Niko, tadi kamu bayar oksigen berapa di rumah sakit? 750.000 Tuhan. Saya bilang begitu, 750.000 Tuhan. Saya teringat juga dengan ini kan. Jadi seperti itu. Pertanyaan datang lagi. Niko, mampukah kamu bayar saya dalam 1 hari 750.000? Sementara sejak dalam kandungan ibu kamu, saya kasih kamu di oksigen dengan cuma-cuma. Tapi kok kamu balas yang jahat kepada saya? Saya berikan yang baik kepada kamu, kamu balas kejahatan kepada saya. Saya langsung ngomong, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya mau bertobat. Saya berjanji mulai hari ini, dari ujung kaki sampai ujung rambutku, aku serahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Nah disitulah saya ambil keputusan untuk bertobat. Langsung narkobanya berhenti, merokok juga sudah langsung berhenti. Semua berhenti. Nah, terus langsung ke Israel itu? Ke Israel, jalan-jalan ke Israel. Jadi bertobat itu menjelang beberapa lama proses ya. Nggak bisa seperti langsung seorang gangster. Ya dulu kan saya cuma lulusan SMA, sempat kuliah tapi terputus. Lalu saya memang sempat kerja di kantor pengacara Wijoyo Otetwai dulu. Nah,
Jadi sementara di dunia Tanah Abang kerja juga di kantor lawyer itu, tapi kan semuanya saya kuliah tapi terputus. Nah, waktu tobat itulah sekitar 4 tahun saya bertobat. Lanjut kuliah lagi. Baru lanjut kuliah lagi. Nah waktu itu ke Israel itu ceritanya panjang, panjang sekali. Nah, setelah tobat, lalu saya terjun dalam pelayanan. Pelayanan ya di Kristen itu kan dikenal dengan pelayanan. Pelayanan itu artinya ketika saya tobat, saya rindu supaya teman-teman saya yang masih di dunia gangster ini juga tobat seperti saya juga. Tapi kan tidak mudah. Tidak mudah. Tuhan kasih beban itu ke saya. Saya lakukan itu. Bahkan sampai ke musuh saya sekalipun saya datangi. Saya layani mereka supaya mereka juga tobat. Tapi mungkin tidak mudah juga bagi mereka melihat abang dengan kondisi yang berbeda. Betul. Datang dengan gaya lo pasti gitu, sok-sokan aja tobat apa, pasti banyak juga yang mencurigai. Mencurigai, betul. Itu betul sekali. Dan mereka nggak mungkin. Banyak yang bilang nggak mungkin. Bahkan jenderal-jenderal yang teman-teman saya dekat dengan beberapa jenderal, mereka bilang, wah ini kok kamu tobat? Beneran nggak nih? Gitu. Bener nggak? Kakak Hercules sendiri nggak percaya. Semua mereka nggak percaya. Bang Ferry juga nggak percaya. Wah benar ini anak tobat. Jangankan mereka, mama kandung aja nggak percaya juga. Ini benar nggak ini Niko nih tobat? Gitu. Nah, tetapi bersamaan dengan waktu. Tapi itu mungkin harga yang harus dibayar harga juga yang harus ya. Dibayar. Bagaimana begitu. bisa meyakinkan mereka dan juga meyakinkan diri sendiri. Kan yang paling berat tuh diri sendiri. Betul sekali. Gitu. Nah itu prosesnya luar biasa. Kita yang nggak ngerti komputer, nggak ngerti tiba-tiba tobat, ini mau ngapain? Mau ngapain? Terus kasih makan anak istri pakai apa kan gitu? Itu dia. Tapi itulah pertolongan Tuhan waktu berjalan. Ternyata saya rasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi saya merasa bahwa nggak selamanya kita pegang samurai baru kita bisa makan. Tanpa samurai, tanpa pistol pun kita bisa hidup. Iya, jadi walaupun mungkin tentu ada proses ya yang biasa uang didapat dengan mudah, mau berapa aja tinggal calling aja udah tersedia gitu. Betul. Tapi dengan ada proses-proses pertobatan itu kan tidak mudah untuk mendapatkan itu gitu. Itu ujian untuk diri sendiri juga. Benar, ya Bang. Benar. Bagaimana bisa menerima bahwa iya saya harus merubah semuanya menjadi baik gitu. Nah, kan setelah sekian tahun nih udah sekarang abang kan benar-benar konsentrasi dengan pelayanan, konsentrasi dengan pekerjaan. Dunia gitu. lawyer ya. Menyesal nggak sih Bang? Menyesal pasti ya. Saya itu cita-cita saya sebetulnya itu saya bukan pengen mau jadi gangster, jadi preman. Cita-cita saya itu saya pengen jadi dokter. Kisah apa? Cita-cita anak kecil pada umumnya. Pada umumnya pengen yang baik-baik yang ini. Tapi tiba-tiba jadi preman. Lalu ya itu sudah dijalani. Tapi kita syukuri aja kan. Betul. Dengan cara ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Tapi mungkin dengan itu kalau tidak terjadi apa yang terjadi dalam kehidupan abang, mungkin pertobatan abang juga tidak akan sungguh-sungguh misalnya seperti itu kan. Betul. Nah, tapi kan sekarang Bang, kalau abang flashback sendiri gitu, misalnya abang lagi jalan nih lewat tanah abang atau ketemu yang mantan-mantan anggota, mantan-mantan anak buah abang gitu, apa yang abang rasakan? Oh, ada suatu memori yang luar biasa ya, kita mereview kembali lagi kan, kita lihat begitu flashback lagi, wah ini dulu kita begini-begini, tapi ada satu sukacita, ada satu sukacita kalau ya dulu kita seperti ini ya, sekarang udah pada tua-tua juga. Udah ini loh, waduh dulu ini gini-gini ya. Ada memori. Jadi waktu kita cerita, kita ngobrol, wah saling inilah bercanda, dulu kamu begini, dulu kamu begini. Ya, gitu. Nah kalau misalnya pernah nggak abang ketemu dengan keluarga nih, keluarga dari musuh abang. Yang misalnya sudah terbunuh, terus anaknya atau apanya gitu, abang temuin mereka? Oh, itu enggak. Enggak. Karena dulu kita lakukan itu, sebetulnya kita lakukan itu karena profesionalis. Itu kan karena pekerjaan ya? Jadi kita lakukan itu. Mau tanya hati kita sungguhnya nggak mau kita membunuh. Iya betul. Iya.
Tapi kalau pada saat kita betul-betul sedang bekerja, itu semuanya kita lupain. Karena bagi seorang gangster itu begitu keluar dari rumah, satu jengkal kaki kita keluar dari rumah, itu kita sudah berpikir bahwa nyawa kita sebelah di dunia, sebelah di kuburan. Oh, sudah ikhlas saja nih, udah memang konsekuensi dari pekerjaan itu adalah mati. Mati. Ya, mau jadi orang gangster, kalau kita nggak membunuh, kita dibunuh. Kalau nggak membunuh pasti dibunuh. Pasti dibunuh. Ya cuma 2 aja gitu. Nah, sekarang nih Bang, dengan kan Abang ini udah berada di sisi lain dengan Abang yang sudah dengan kehidupan yang baru, dengan Abang menolong banyak orang, termasuk saya pun sangat bangga memiliki Abang gitu ya. Jadi kan kok saya bilang, Bang, saya lagi susah nih, lagi ini ada kesulitan apa, Abang pasti ada buat saya. Nah, kalau Abang melihat nih dunia premanisme yang sekarang itu seperti apa? Kalau saya lihat itu justru dunia premanisme sekarang ini lebih udah sangat berkurang, nggak seperti dulu. Kalau dulu kan benar-benar dengan ya, karena mungkin COVID juga. COVID jadi berpengaruh untuk dunia premanisme ini. Kalau enggak kan diskotik buka masih kan. Buka. Iya, diskotik buka pasti kan ada di sana dan itu sebetulnya memancing gangster-gangster yang lain yang baru-baru ini kan, wah ini dikuasai dia ini gimana caranya gue bisa kuasai tempat itu. Nah, gitu. Tapi itu memang masih banyak tumbuh, Bang. Masih banyak. Katakanlah di Indonesia ya, di kota-kota besar pada umumnya kan. Iya, gangster ini paling susah untuk diberantas. Belum lama ini juga kan ada kejadian iya, yang, betul, yang di Unkris itu. Iya, betul. Iya kan? Jadi Amerika saja, ya negara superpower susah untuk berantas gangster, apalagi Indonesia. Betul. Iya. Dan memang kadang-kadang itu menjadi profesi juga ya yang diincar juga oleh orang yang mungkin secara pendidikan dia tidak ini gitu ya, tidak ada pendidikan, akhirnya terbawa ke situ gitu. Dan iya. Nah, kalau saya bandingkan preman-preman sekarang dengan yang dulu, kalau yang dulu itu masih ada garis komandonya. Kalau sekarang udah liar. Sekarang liar, udah, dan tidak menghargai senioritas. Jadi mereka udah mencari, istilahnya mencari dunianya masing-masing, cari apa kehidupannya masing-masing gitu. Bahkan mungkin mereka bisa saling menjatuhkan, saling menghabisi satu sama lain gitu. Nah, kalau Bang, kan dunia gangster apa betul kalau di Indonesia itu dikuasai oleh orang-orang Indonesia Timur? Saya melihat bahwa 80% ya. Kita lihat bahwa orang Indonesia Timur yang menguasai, tapi tidak semua orang Indonesia Timur yang menguasai. 80% lah, 70-80% yang saya lihat di sekarang ini ya. Iya, karena kan kalau kita ketemu misalnya nih kayak kita yang orang-orang Indonesia Timur kan selalu orang lihat, oh kalau orang Ambon, orang Kupang, orang ini kalau nggak jadi debt collector pasti jadi apa gitu kan. Nah itu apa sih Bang yang menjadi, apakah orang kan banyak juga yang datang dari kampung halaman ya, datang ke Jakarta menjadi masuk di dalam dunia permafiaan ini gitu. Nah sebenarnya apa sih Bang yang memotivasi mereka? Apa karena mereka datang terus ketemu orang-orang yang merekomendasikan mereka untuk melakukan itu? Ekonomi, faktor ekonomi. Lebih ke ekonomi. Lebih kepada ekonomi. Karena di daerah kami di Indonesia Timur itu kan iya, kita sulit ya. Sulit, daerahnya tandus juga, terus kemudian pertumbuhan ekonomi di sana itu sangat lambat. Betul. Sehingga mereka merantau ke Jakarta ini, ada yang waktu di kampung sana tukang jual pisang goreng, tukang jual kue, tapi datang Jakarta udah jadi gangster, udah jadi preman. Jadi pembunuh ya? Iya, jadi pembunuh kan. Iya, ada juga. Iya, waktu saya pelayanan di Nusa Kambangan tuh si Cuce itu yang masih keluarganya John Gay kan juga dia bilang, Mam, saya itu sebenarnya baru nyampe baru turun kapal, saya sudah membunuh orang katanya, dia masuk di penjara gitu. Nah oke Bang, kita tinggalkan itu. Sekarang saya berbicara tentang abang saya yang baru nih, dengan kehidupan yang baru. Kemarin sempat nyalon bupati ya Bang? Nyalon bupati, udah 2 kali. 2 kali nyalon bupati? Tapi gagal, Tuhan belum izinkan. Waktu itu daerah mana? Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya ya. Iya, sekarang kan yang terkenal
dengan gas Masela itu kan, blok Masela. Daerah sana ya. Nah, untuk 2024 masih ingin maju lagi, Bang? Kayaknya enggak. Masalahnya wakil bupatinya saudara saya. Pusing. Ya, waktu itu majunya juga kili-kili semua ya? Kili-kili karena sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Kalau dia dari awalnya dia sudah pegang rekomendasi, saya kan dorong dia sebetulnya. Tapi awalnya dia nggak mau. Dia nggak mau. Setelah saya sudah dapat rekomendasi dari Pak Prabowo, dari Gerindra, dia maju. Dia maju, dia suruh saya mundur. Saya bilang udah ini nggak mungkin. Ini sama suruh Pak Prabowo dengan Bang Hercules gorok leher saya. Terus akhirnya berperang lah. Berperang. Bertempur di sesama saudara nih akhirnya. Berperang, saya kaku banget waktu itu. Kaku karena ini lawan, ini saudara sepupu kandung, bapak-bapak di kakak kandung. Iya kan? Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain, ini gimana? Ini kakak saya, gimana saya mau ini kan? Iya betul. Gitu. Jadi akhirnya jadi serba salah, dan bosnya serba salah Iya. gitu. Padahal kalau misalnya dari awal bersatu, iya, lebih mudah. Iya betul. Nah sekarang kan udah pastilah dia wakil bupati, nggak mungkin Pasti dia akan maju. Dia pasti maju, nggak mungkin saya udah nggak mau lawan dia lagi. Nah, walaupun saya bisa, Iya gitu. betul. Tapi kan secara etiknya sudah lah, ngalah aja. Ngalah gitu aja ya. lah, kita ngalah Iya, untuk kakak lah. betul. Iya. Nah jadi tapi mungkin ke yang lain nih, ke legislatif. Ke legislatif ada rencananya begitu. Mungkin Bang Hercules suruh masuk untuk DPR Daerah. RI. Oh DPR RI. Untuk dari perwakilan Maluku? Enggak, sini. Oh Jakarta. Dapil Jakarta. Oh Jakarta. Barat dan Utara. Oh Barat dan Utara. Kenapa nggak ambil Jakarta Pusat nih, Tanah Abang? Barat Utara aja, karena Bang Hercules arahan dari komandan kita kan. Iya, nanti ambil Barat Utara untuk next 2024. Next 2024. Diharapkan ya. tetap dari Gerindra ya. Iya betul. Iya, saya percaya sih kalau dengan apa yang sudah Abang lakukan semenjak dari masa pertobatan udah 10 tahun lebih ya. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Oh iya, sudah nyalon aja udah 2 kali ya. Yeah. 2 periode gitu. Nah, itu pastilah akan ada kesuksesan gitu ya. Yeah. Dan Siap. Abang juga udah banyak menabur sekarang ini dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial kan di mana-mana. Apalagi aktivitas sebagai lawyernya luar biasa sibuk nih. Iya. Nah, pandemi ini mempengaruhi nggak Bang? Ada juga sedikit mempengaruhi. Ya kalau lawyer bilang nggak mempengaruhi ya bohong ya. Tapi itu perlindungan Tuhan. Tetap aja ada perkara yang kita Tetap ada yang harus harus yang ditangani ya. Dikerjakan. Kantornya di mana sekarang Bang? Ada 2, Kelapa Gading sama Kemayoran. Oh ya. Bursa Jakarta. Mobil sama ya. Ya oke. Bang makasih ya. Saya udah berbincang banyak dengan abang saya dan sukses ke depannya buat Abang. Terima kasih sama-sama. Iya. Nah, sahabat, itu bincang saya dengan abang saya, Bang Niko Kili-Kili. Masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Madinah setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!